Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan dosen kami selaku dosen pengampu ulumul hadis Bapak Dr. Mukhrid Sidki. Sama-sama kita doakan beliau, semoga beliau selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja-puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya dengan penuh kenikmatan. Ya, jadi perkenalkan di sini nama saya adalah Muhammad Tommy Hasan Sajli dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 2 kelas reguler B. Dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi atau untuk sebagai mengerjakan tugas dari apa yang telah dosen kami berikan kepada kami, atau tugas UAS, yaitu membuat video tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Maka dari sini izinkan saya untuk mempresentasikan atau untuk melaksanakan amanah yang sudah diberikan kepada kami dari dosen kami tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari yang harus dipresentasikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tentang bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis ini ada beberapa mengenai tentang bentuk-bentuk hadis. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama. Sebelumnya saya sebutkan dulu tentang hadis-hadisnya. Yang pertama ada hadis qauliyah, lalu ada hadis fi'liyah, lalu setelahnya itu ada hadis taqririyah, ada hadis hammiyah, dan ada hadis ahwali. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama simak. Apabila ada yang salah, mohon koreksinya. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai tentang hadis qauliyah. Nah, jadi hadis qauliyah ini segala bentuk ucapan atau perkataan yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis qauliyah ini itu menyangkup atau menjelaskan mengenai tentang perkataan atau ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis qauliyah ini merupakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbagai hal, baik tentang petunjuk syara atau peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah, atau baik yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak. Jadi singkatnya begini, hadis qauliyah ini itu segala bentuk ucapan atau perkataan yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang mengenai tentang perkataan Rasulullah, ucapan Rasulullah gitu. Nah, itu disebut adalah hadis qauliyah. Apakah ada contohnya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh dari hadis qauliyah, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi sebaik-baik orang yaitu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya atau dan mengamalkannya. Nah, ini adalah perkataan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini adalah termasuk
hadis qauliyah gitu. Jadi ini adalah perkataan atau ucapan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi gitu singkatnya adalah hadis qauliyah itu segala bentuk ucapan atau perkataan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu yang selanjutnya ada hadis fi'liyah. Nah, pola hadis fi'liyah itu tadi seperti yang pertama, hadis qauliyah itu qaul udah jelas perkataan. Nah, sedangkan ini fi'il nih. Pasti kalian pernah mendengar kata fi'il itu kata kerja, berarti di sini adalah perbuatan atau perlakuan Rasulullah SAW gitu. Perbuatan. Jadi hadis fi'liyah ini adalah hadis yang menerangkan atau hadis fi'liyah ini segala bentuk perbuatan yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi hadis qauliyah adalah perkataan, sekarang perbuatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sih yang mengenai tentang hadis fi'liyah ini? Banyak, mengenai tata cara sholat, rakaatnya, cara-cara mengerjakan amalan haji, pokoknya mengenai perbuatan-perbuatan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, di sini ada contoh mengenai tentang hadis fi'liyah, yaitu shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana Anda melihat saya salat gitu. Nah, ini perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Jadi salatlah sebagaimana salat yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, ini adalah contoh hadis fi'liyah. Lalu yang selanjutnya mengenai ini, mohon maaf kita singkat-singkat saja. Jadi mohon kalau ada kekurangan mohon dimaklum atau mohon koreksinya. Lalu selanjutnya ada mengenai tentang hadis takririyah. Nah, hadis takririyah ini adalah hadis yang berupa ketetapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang datang atau yang dilakukan para sahabat-sahabatnya gitu. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini membiarkan atau mendiamkan tanpa memberikan peringatan atau saran atau penegasan apakah beliau membenarkannya atau Nabi Muhammad ini menyalahkannya. Menyalahkan atau membenarkan siapa? Membenarkan para sahabat, perilaku para sahabat gitu. Jadi sikap Rasulullah ini yang membiarkan para sahabatnya di dalam menafsirkan sabdanya tentang sholat pada satu peperangan yang berbunyi la yusalliyanna ahadul asra illa fi baini Quradzah. Janganlah seorang pun sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Nah, ini adalah sabda tentang sholat yang para sahabat menafsirkan nih sabdanya ini tentang sholat pada satu peperangan. Nah, ini adalah hadisnya. La yusalliyanna ahadul asra illa fi baini Quradzah. Jadi janganlah kalian seorang pun sholat asar di Bani Quraidah. Nah, inilah. Nah, Nabi Muhammad ini tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkannya gitu atas apa yang dilakukan atau yang ditafsirkan oleh para sahabat. Jadi sebagian sahabat itu memahami larangan itu berdasarkan pada hakikat perintah tersebut begitu. Sehingga nih mereka terlambat melaksanakan sholat asar. Sementara sahabat yang lainnya ini memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menuju Bani Quraidah dan serius di dalam peperangan dan perjalanan sehingga bisa sholat tepat pada waktunya gitu. Lalu langsung saja ke hadis yang selanjutnya mengenai tentang hadis hamiyah. Jadi hadis hamiyah ini berupa keinginan Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan atau belum tercapai atau belum bisa dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nah, nanti di sini kita bahas. Jadi ada keinginan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang belum tercapai atau belum terrealisasikan. Salah satunya apa? Yaitu berpuasa di tanggal 9 Asyura. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas disebutkan yang artinya
ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata, "Ya Rasul, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa pada hari yang ke-9." Nah, jadi di sini keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berpuasa untuk berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas disebutkan akan berpuasa pada tahun berikutnya atau tahun yang akan datang gitu. Berkata kepada para sahabat. Namun pada hadis tersebut tidak dapat dilihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Kenapa? Karena beliau wafat sebelum pada hari itu atau pada tanggal 9 Asyura itu. Jadi menurut para ulama seperti Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, menjalankan hadis hamiyah ini disunahkan sebagaimana menjalankan berbagai sunnah lainnya gitu. Jadi hadis hamiyah ini hadis yang berupa keinginan baginda Nabi Muhammad SAW yang belum terrealisasikan. Contohnya tadi seperti puasa di tanggal 9 Asyura gitu. Emang Rasulullah belum melaksanakannya nih, belum melaksanakan tapi dihitungnya sunnah bagi yang melaksanakannya gitu. Karena ini salah satu keinginan Rasulullah SAW yang belum terrealisasikan atau yang belum dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW karena beliau wafat sebelum pada tanggal 9 Asyura gitu. Lalu ada yang selanjutnya atau yang terakhir mengenai pembahasan tentang bentuk-bentuk hadis ini adalah yang terakhir, hadis ahwali. Nah, hadis ahwali ini adalah hadis yang berkaitan dengan hal ihwal atau sifat-sifat atau kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keadaan fisik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, ini adalah contoh hadis ahwali, hadis yang membahas mengenai ihwal, sifat-sifat atau kepribadian Nabi Muhammad SAW serta fisik keadaan fisik baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adapun contoh lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, contohnya adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhu khalqan laysa bil-tawili ba'ini wala bil qasir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang sangat sebaik-baik rupa dan tubuh keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek. Jadi sudah dijelaskan artinya hadis ahwali ini. Jadi di mana hadis ini berisi atau berkaitan mengenai tentang sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepribadian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keadaan fisik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diaku sebagai umatnya dan semoga kita kelak bisa berkumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya dapat jelaskan mengenai tentang bentuk-bentuk hadis. Jadi apabila ada kekurangan di dalam penjelasan saya atau di dalam presentasi saya mengenai tentang bentuk-bentuk hadis, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena saya pun masih dalam tahap belajar memahami, belajar berbicara. Saya masih belajar menjelaskan, saya masih belajar, masih harus banyak yang dikoreksi, masih banyak butuh saran. Jadi apabila ada teman-teman atau guru saya, dosen saya yang ingin mengkritik sangat boleh sekali gitu. Jadi saya juga sangat butuh. Jadi
kurang lebih apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya yang fakir di dalam ilmu, dan apabila ada kelebihan apa yang saya jelaskan ini itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.